Malam musim dingin yang dingin, seseorang mencuri perhiasan dari rumah penyanyi terkenal. Si pencuri gagal kabur karena mobil polisi lewat. Si pencuri menyembunyikan tas berisi perhiasannya di bawah salju dan menyatu ke kerumunan. Detektif Chandra berhasil menangkap 2 tersangka. Lihatlah mereka dan coba tebak siapa yang merampok penyanyi tadi. Kalau kamu menggali salju dengan tangan kosong, tanganmu akan berubah merah. Jari dan telapak tangannya merah. Tapi wanita ini mungkin menggali salju menggunakan sarung tangan. Jadi, dia mungkin tersangkanya juga. Tapi dia tak mungkin bisa berlari kalau pakai sepatu hak tinggi seperti ini. Seorang profesor memasuki ruang kuliahnya. Di sana, rekannya, seorang dosen tua, sedang memberikan kuliah tentang fisika kuantum. Dia menggambar rumus di papan tulis dan para mahasiswanya menggunakan laptop untuk mencatat. Si profesor tahu salah satu mahasiswa ini sedang tidur. Dia pun berjalan mengitari ruangan dan berhenti di belakang tiap mahasiswa bergantian. Siapa yang sedang tidur? Hampir semua mahasiswa menulis rumus di laptop mereka, kecuali yang ini, layarnya mati. Pasti karena dia ketiduran. Detektif Chandra mengejar perampok yang mengenakan tuxedo. Tiba-tiba penjahat itu berlari ke dalam aula besar. Semua orang di sana berpakaian formal. Bantuin Detektif Chandra menemukan si tersangka yuk. Tangkap orang ini. Dia keringetan karena habis lari. Atasan Leo baru saja membentaknya karena dia belum menyelesaikan rencana kerja mingguannya. Sekarang, Leo harus menghabiskan seluruh akhir pekannya di kantor buat menyelesaikan pekerjaannya. Si atasan mengambil kartu magnet Leo supaya dia tidak bisa keluar kantor. Beberapa jam berlalu, Leo pun kelaparan. Tidak ada air atau makanan di kantor. Tapi ada kulkas dan pendingin di ruangan sebelah di belakang pintu dengan kunci magnet. Pada hari Senin, Leo menyerahkan laporan lengkapnya kepada atasannya. Entah bagaimana, Leo berhasil mengambil makanan dan air. Kok bisa? Leo tinggal ke sana dan mengambil makanan yang dia butuhkan. Kata siapa pintu dengan kunci magnet ini dikunci? Miko terbangun di kursi belakang mobil balap. Mesinnya menderu. Angin juga bertiup ke wajah Miko. Tidak ada sopir di kemudi dan ada tebing di depannya. Tangan Miko terikat. Dia melompat keluar mobil tanpa ragu dan mendarat di aspal. Anehnya, dia tidak terluka sama sekali. Kok bisa? Mobilnya tidak bergerak, hanya mesinnya yang menyala. Victoria hampir sampai di rumahnya. Lampu depannya menyala otomatis dan menerangi jalannya menuju pintu. Victoria memasukkan kunci dan membuka pintu. Beberapa jam kemudian, bel pintunya berbunyi. Dia melihat lewat lubang intip dan melihat siluet seorang pria mengenakan topi. Victoria tidak berani membuka pintu, tapi bukan karena pria itu orang asing, melainkan karena dia bukan manusia. Kenapa Victoria berpikir begitu? Sensor lampunya tidak berfungsi, jadi tidak ada tubuh fisik di luar. Ada hanggar pesawat besar di pinggir gurun. Pilot Tora masuk dan melihat seekor kucing tidur di dekat langit-langit salah satu tiang. Tora mau menyelamatkannya. Tidak ada tangga dan barang lain yang bisa dia pakai untuk ke atas sana. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah genangan air besar di lantai. Jadi, bagaimana kucing itu bisa sampai di sana? Tadinya ada piramida es batu. Kucing itu naik ke sana dan sampai ke langit-langit. Kemudian es itu mencair dan menyisakan genangan air ini. Margaret, Rachel, dan Diana sedang berjalan bersama sambil berbagi rencana akhir pekan mereka. Mereka terlihat kaya, tapi cuma satu yang punya banyak uang. Siapa ya? Margaret, kamu bisa melihat kunci Ferrari di tasnya. Saat meninggalkan rumahnya, Sandra mengeluarkan kacamata hitamnya dari tas dan tak sengaja memecahkannya. Sekarang, dia harus membeli yang baru.
Sandra memanggil taksi dan tiba di jalan penuh butik modis. Kacamata terbaik di kota, tertulis di papan gedung pertama. Kacamata terbaik di dunia, tertulis di butik kedua. Tulisan di toko ketiga yang paling keren. Sandra pun ke sana. Apa yang tertulis di toko ketiga? Kacamata terbaik di sepanjang jalan ini. Joni sedang mengecek tagihannya. 500.000 untuk listrik, 390.000 untuk air, 700.000 untuk... Di pagi buta, Sam udah keluar rumah menuju danau. Saat itu matahari belum terbit, airnya masih jernih, dan kawanan katak masih bernyanyi di kejauhan. Sam mulai ngambil foto alam dengan selfie andalannya, lalu dia ngepost hasil jepretan itu di IG miliknya dengan nambahin caption, "Pagi ini aku bisa jogging sambil ngerasain udara segar. Olahraga pagi bikin tubuh kita sehat. Semoga kalian bisa happy terus followerku." Beberapa saat kemudian cowok itu balik ke rumah dan langsung tidur sampai siang. Begitu ngecek ponselnya lagi, dia udah diserang banyak komentar pedas. Ada yang nulis, "Aku pengen deh bisa lari kayak gitu." Bro, kamu ngapain bohong sih? Iya deh Bang Jago. Rupanya follower Sam tahu persis kalau dia nggak lagi jogging. Kenapa bisa gitu ya? Saat ngepost fotonya, Sam baru aja jogging. Tapi kok wajahnya nggak kelihatan merah dan berkeringat? Benua nun jauh di sana terdiri dari 4 negara. Dan tiap negara punya lambangnya sendiri. Jumlah penduduk di tiap negara juga sama, yaitu 9 warga biasa dan 1 monster. Ada juga 1 ratu, 1 raja, dan 1 pangeran. Kadang juga ada 2 badut yang singgah ke istana. Apa kamu bisa nebak nama benuanya? Itu sih cuma setumpuk kartu remi. Di dalamnya ada 9 kartu biasa, as, queen, king, jack, dan joker. Di suatu malam yang dingin, toko roti ini dimasuki orang asing. Lalu keesokan harinya, kunci pintu depannya udah rusak. Si pemilik toko langsung menelepon polisi untuk ngelaporin kasus pembobolan. Tapi setelah dia ngecek seisi toko, ternyata barang dagangannya masih utuh. Saat itulah Pak Polisi datang ke lokasi, lalu dia bilang kalau di situ nggak ada pencurian. Seorang petugas ikut ngecek ruangan itu, kemudian bilang seseorang telah melanggar hukum. Maksudnya apa ya? Ada jejak kaki samar-samar yang mengarah ke dapur. Jadi si pencuri itu pasti lagi ngumpet di situ sambil nunggu momen yang pas untuk melancarkan aksinya. Miko telah berjalan di gurun selama berjam-jam. Dia mulai lelah, haus, lapar, dan ngantuk. Lalu dia ngelihat rumah besar di atas hamparan pasir, dan setelah masuk, Miko nemu balok es besar di tengah ruangan. Pasti ada yang udah sengaja menaruhnya tuh. Kemudian Miko menjilati es itu, tapi dia masih aja kehausan. Mungkin sebaiknya dia nunggu aja ya. Es kayak gitu pasti bakal cepet cair kalau ditaruh di tengah gurun kan? Makanya dia meninggalkan rumah itu untuk ngeliat sekeliling gurun. Beberapa jam kemudian, dia balik lagi, tapi semuanya masih sama aja tuh. Es itu belum cair sama sekali. Kok bisa gitu ya? Langit-langitnya dipasangi AC tuh, makanya suhu di dalam ruangan bisa tetap dingin dan es itu nggak mencair. Friska, Asti, dan Marta lagi jalan santuy di pantai sambil ngobrolin kegiatan mereka. Semua cewek itu kelihatan kaya dan sukses, tapi beberapa orang juga ngambil foto mereka. Berarti salah satu dari mereka pasti seleb. Menurutmu yang mana? Asti, lihat deh, di kaos cowok ini ada gambar wajah Asti. Marco keluar dari mall sambil ngambil ponsel di saku celananya. Tapi sialnya, ponsel itu malah jatuh dan layarnya retak. Marco langsung naik taksi menuju tempat servis ponsel. Di situ dia ngelihat banyak gedung yang nawarin jasanya masing-masing.
Ganti baterai, jasa terbaik di kota. Ayo perbaiki mikrofonmu, dan masih banyak lagi. Menurutmu toko mana nih yang harus Marco pilih? Kamu ngelihat toko kecil dengan tulisan, kami bisa mengganti kaca layar itu kan? Jadi Marco perlu masuk ke situ. Kapal mewah ini sedang berlayar di laut lepas. Sejumlah orang berdiri di atas dek sambil ngobrol, minum minuman dingin, menyantap makanan lezat, dan menikmati pemandangan indah. Kapal penumpang ini nggak menjalankan misi rahasia. Penumpangnya juga orang biasa dengan pekerjaan biasa. Mereka ngobrolin cuaca, drama teater, musik, buku, dan destinasi pelayaran ini. Mereka semua juga kelihatan cerdas dan berpendidikan, tapi anehnya nggak ada seorang pun yang ngambil selfie dan upload ke internet. Mungkin di tengah laut begini nggak ada internet, tapi kenapa mereka nggak ngambil selfie? Bambang dilarikan ke rumah sakit karena perutnya tiba-tiba kram. Dokter langsung meresepkannya obat ini. Tapi keesokan harinya, dia ditemukan pingsan. Polisi nemu bukti kalau obat itu ternyata telah diganti. Lalu dia menginterogasi 3 tersangka. Ahli jantungnya Dr. Jarot menemui Bambang pada jam 3 sore, kemudian memberinya resep obat. Danu, si petugas kebersihan, ngebersihin kamar Bambang pada jam 7 pagi. Dia ngeliat cowok itu udah pingsan dan segera menghubungi polisi. Sementara itu, perawat Susi baru membawakan obat untuknya jam 8 pagi. Siapa yang berbohong? Susi, si petugas kebersihan, sudah menghubungi polisi 1 jam sebelum dia membawakan obat untuk Bambang. Mia mengadopsi kucing Unyu di kontrakannya. Di situ dia juga tinggal bareng 3 orang ini yang semuanya nggak suka kucing. 3 bulan kemudian, Mia harus dinas keluar kota selama 2 hari. Tapi setelah dia pulang, si Meong udah nggak ada. Mia langsung menanyai ketiga temannya itu. Sony nggak tahu menau kalau kucing itu udah hilang. David bilang dia alergi kucing dan nggak tahan lama-lama di dekatnya. Saka udah ngerawat kucing itu selama Mia pergi, makanya dia kaget banget saat nggak ngelihat kucing itu. Siapa yang berbohong? Pasti David. Kalau emang alergi kucing, dia nggak mungkin lah betah sekontrakan bareng Mia dan kucingnya sampai berbulan-bulan kan? Saat mendatangi kastil kosong, kamu terjebak di lantai bawah. Dan di atas meja sudah tergeletak tongkat bambu kecil. Di hadapanmu ada 3 pintu dan kamu cuma punya waktu sejam untuk nyari jalan keluarnya. Pintu mana yang paling aman? Di balik pintu pertama ada 100 tikus liar. Di belakang pintu kedua ada tangki air yang harus kamu selami. Dan di balik pintu ketiga ada kolam yang sangat dalam yang dipenuhi ubur-ubur kotak. Sebaiknya pilih pintu kedua aja. Kamu bisa pakai bambu tadi sebagai alat bantu bernafas. Budi mau pergi ke rumah orang tuanya dengan naik kereta api. Dia naruh jam tangannya di atas meja untuk nyari tiket di sakunya dulu. Dan saat itu gerbongnya melewati terowongan gelap. Begitu dia keluar terowongan, jam tangannya udah hilang. Di dalam gerbong itu cuma ada 3 penumpang lain. Mutiara tidur di sepanjang perjalanan. Chandra lagi ngambil uang di dompetnya untuk beli kopi. Dan Radit lagi main game di ponselnya. Siapa ya yang ngambil arloji Budi? Pelakunya pasti Mutiara. Saat kereta berangkat, lengan bajunya masih digulung, tapi sekarang udah nggak digulung lagi tuh. Berarti dia bohong. Dompet Sarah dirampas perampok saat dia keluar dari mall, dan pelakunya langsung kabur dengan mobil merah. Tugas keamanan segera menutup tempat parkir di situ dan menginterogasi 3 pemilik mobil merah. Alisa bilang dia masih di dalam mall saat dipanggil petugas. David bilang dia baru aja sampai. Lalu Bobby bilang dia mau bayar biaya parkir biar langsung pergi dari situ. Siapa ya yang nggak jujur?
David, ada tilang parkir di jendela mobilnya tuh. Dari pelang tempat parkir, dia udah ada di mall selama lebih dari 2 jam. Tapi nggak mau bayar, makanya dia kena tilang. Aduh, tadi kan dia juga udah bohong soal alergi kucing. Satya menyatroni rumah orang terkaya di kompleksnya untuk nyuri berlian mewah. Petugas keamanan langsung menangkapnya saat dia keluar. Lalu menggeledah berlian curiannya. Mereka tahu betul Satya udah mencurinya, jadi saat nggak nemu barang bukti, mereka langsung ngecek tubuhnya dengan sinar X. Tapi berliannya tetap nggak ada. Memangnya diumpetin di mana sih? Saat ketangkep, Satya langsung memasukkan berlian itu ke saku baju petugas. Begitu selesai diperiksa, dia langsung ngambil berlian itu dari saku tadi tanpa sepengetahuan mereka. Saintis nyentrik mengurungmu di ruang bawah tanah, dan dia mau menahanmu di situ selama setahun. Dia memintamu untuk memilih salah satu dari 3 makanan yang harus kamu konsumsi selama setahun. Hidangan mana yang kamu pilih supaya kamu tetap selamat? Pasta dan roti, nasi dan kacang, atau steak dan brokoli? Kalau cuma makan pasta dan roti, kamu bisa terserang penyakit skorbus cuma dalam 8 bulan. Steak dan brokoli cuma mengandung sedikit karbohidrat. Makanya kamu perlu memecah massa otot untuk tetap bertahan hidup. Jadi pilihan terbaikmu adalah... Widih, Ferdi hoki banget tuh. Dia bekerja di pabrik coklat sebagai petugas keamanan di malam hari. Seperti biasa, dia lagi patroli malam di sekitar pabrik dan tiba-tiba dia ngelihat kotak coklat eksklusif di situ udah dicuri. Lalu keesokan harinya, Ferdi menginterogasi 3 tersangka. Jarwo Koki Pastri bilang kalau dia langsung pulang setelah shiftnya selesai jam 7. Istrinya juga semalaman bersamanya. Haris pengantar pesanan bilang, "Aku gak makan coklat sama sekali. Baunya aja udah bikin aku bentol-bentol." Lalu Putra petugas kebersihan mengaku, Kemarin pas lagi bersih-bersih gudang, aku nemu coklat di lantai dan langsung kumakan. Maaf ya, tolong jangan aduin aku ke bos. jadi siapa nih pencurinya? Haris, dia megang semangkok coklat leleh tanpa pelindung. Harusnya sih dia akan bentol-bentol kalau dia beneran punya alergi. Keesokan harinya, pabrik coklat kembali buka. Jarwo mau ngeprank Ferdi dengan telur ayam mentah yang dibaluri coklat. Setelah itu, dia menatanya di nampan kue bareng telur coklat asli. Saat Jarwo ngebawain telur coklat, Ferdi langsung tahu coklat yang palsu. Gimana caranya ya? Telur coklat asli punya lubang di tengah. Jadi kalau dibawa di atas nampan, coklat ini pasti akan gerak-gerak, tapi telur mentah lebih berat dan gak banyak bergerak. Ferdi kemudian berencana mau ngeprank Jarwo balik. Dia pakai kostum mirip hantu untuk menakuti cowok itu. Tapi tiba-tiba 2 hantu beneran juga muncul di ruangan itu. Dari semua hantu ini, kira-kira Ferdi yang mana ya? Cowok ini, cuma dia yang tubuhnya kelihatan gak transparan. Suatu malam pabrik coklat itu lagi ngerayain hari jadinya dan pihak manajemen menyambutnya dengan pesta meriah. Semua karyawan ikut serta dalam kompetisi karaoke, bahkan mayoritas dari mereka bisa nyanyi dengan suara merdu sehingga bisa mendapat hadiah dan buket bunga. Tapi cuma Anindya dan Belinda yang berhasil sampai final. Saat itu mereka lagi siap-siap sebelum unjuk kebolehan 1 putaran lagi. Tapi tiba-tiba Belinda pingsan. Dokter bilang dia udah diracun, tapi semua peserta kompetisi makan makanan yang sama persis. Selain itu, polisi udah ngecek hidangan mereka dan semuanya normal-normal aja. Tapi kenapa Belinda bisa pingsan ya? Ada orang yang udah naruh racun di buket bunga Belinda. Keesokan harinya, Ferdi masuk kerja seperti biasa. Saat mengamati kondisi di sekitar, dia tiba-tiba berseru, Aduh, siapa nih yang udah bawa kucing ke pabrik coklat ini? Di sini kan dilarang ada hewan peliharaan." "Apa kamu bisa ngelihat ada hewan di ruangan ini?"
Dia ngumpet di sini. Kucing itu jadi ketakutan dan malah kabur ke ruangan lain. Tapi Ferdi langsung mengejarnya. Duh, si Meong ngumpet di mana lagi ya? Wah, jelas di sini. Ekornya masih kelihatan tuh. Lagi-lagi Ferdi belum bisa nangkep kucing tadi. Si Anabu lari keluar gedung, kemudian ngumpet di taman. Apa kamu bisa ngebantu Ferdi nyari kucing itu? Oh, ternyata ngumpet di sini. Ferdi akhirnya bisa nangkep kucing itu. Ternyata di kalungnya ada catatan kecil berisi informasi kontak si pemilik kucing. Ferdi kemudian menghubungi sang pemilik, tapi teleponnya nggak diangkat. Jadi sepulang kerja, Ferdi nganterin kucing itu ke alamat yang tertera di dalam catatan. Dan rupanya dia datang ke kastil angker. Pintunya masih kekunci dan harus dibuka dengan password. Apa kamu bisa ngebantu Ferdi untuk mecahin kodenya? Passwordnya adalah payung cantik. Seorang lelaki tua berwajah sendu udah nunggu Ferdi di dalam kastil. Ferdi ngiranya lelaki itu akan bilang terima kasih karena kucingnya telah kembali. Tapi dia malah mengunci semua pintu keluar sambil menyeringai. Lalu dia bilang, "Kalau kamu berhasil nyelesain 3 misiku, kamu akan dapat uang tunai sebesar 15 miliar. Tapi kalau gagal, kamu bakal dikurung di kastil ini selamanya. Dan ini misi pertamamu, kamu harus bisa nemu kacamataku di antara sayuran ini." Apa kamu bisa ngebantu Ferdi? Nyempil di sini. Di misi berikutnya, Ferdi harus bisa bikin ramuan sesuai dengan urutan yang benar. Untung lelaki tua itu juga ngasih Ferdi resep. Apa kamu bisa ngebantu cowok itu? Ferdi perlu naruh karinya terlebih dulu, kemudian masukin blueberry supaya ramuan itu berubah jadi kehijauan. Dan terakhir, tambahin tomat biar warnanya kelihatan coklat. Nah, kedua bahan ini sebaiknya disingkirin aja, karena nggak dipakai. Di misi ketiga, Ferdi harus bisa nemu buku di ruangan yang berantakan ini. Kamu ngeliat buku itu nggak? Agak ketutup sofa tuh. Lelaki tua itu ngasih Ferdi uang yang tadi dijanjikan, ngasih tahu pintu keluar, kemudian menghilang tanpa jejak. Tapi saat Ferdi mau keluar dari situ, ternyata pintunya kekunci dan dia harus tahu passwordnya agar pintu itu bisa kebuka. Gita berasal dari bangsa mermaid yang bukan kaleng-kaleng. Dia dan keluarganya tinggal di dasar Samudra Atlantik. Di antara semua keluarga ini, mana ya yang umurnya paling muda? Coba deh lihat nenek mermaid ini. Di ekornya ada banyak bintang laut kan? Tiap bintang itu nunjukin 1 tahun umurnya. Jadi udah kelihatan kan? Kalau mermaid kedua yang paling junior, di ekornya ada 15 bintang laut, berarti umur dia saat ini baru 15 tahun. Sedangkan kedua kakaknya berumur 18 dan 22 tahun. Suatu hari Gita datang ke pesta mermaid, tapi salah satu tamu ternyata cuma mermaid gadungan. Menurutmu yang mana nih? Jelas hiu yang ini dong. Mamanya Gita, Bu Vina, punya toko perhiasan mermaid berlantai 1. Dia datang ke tokonya saat masih pagi buta dan ternyata kalung termahalnya udah raib. Dia langsung menghubungi polisi bawah air. Dan beberapa saat kemudian, petugas Faiz tiba di lokasi untuk melakukan interogasi. Bu Vina menjelaskan, "Semalam saya nutup toko sekitar jam 10 dan kalung itu masih ada di tempatnya kok, Pak." Pak Faiz kemudian mengidentifikasi 3 tersangka. Pemilik toko sebelah bilang, Toko saya tutup jam 8 malam dan setelah itu saya langsung pulang. Petugas keamanan mengatakan, Semalam saya dapat giliran jaga. Mungkin malingnya diam-diam masuk ke toko pas saya lagi patroli di lantai atas. sementara si petugas kebersihan bilang dia udah selesai bersih-bersih sejak jam 4 sore. Dan dia langsung pulang karena suaminya lagi berulang tahun. Jadi siapa yang bohong nih?
Petugas kebersihan. Toko Bu Vina kan cuma berlantai 1, jadi dia nggak mungkin naik ke lantai atas saat pencurian itu terjadi. Gita lagi berenang bareng lumba-lumba sampai ke permukaan laut. Tiba-tiba di dekatnya ada 2 cowok cakep bernama Norris dan Reza. Waduh, ternyata mereka lagi mengalami kesulitan tuh. Cowok mana yang harus Gita tolong duluan? Reza, perahu kayunya masih kelihatan oke meskipun mulai kemasukan air. Jadi Norris cuma perlu membuang airnya. Tapi perahu karet ini udah rusak parah dan mulai tenggelam. Di dekatnya juga ada hiu tuh. Gita langsung nyelamatin kedua cowok itu dan membawa mereka ke pantai. Tapi tiba-tiba Norris ngambil foto Gita tanpa izin. Jadi dia langsung minta Norris untuk ngehapus foto itu karena bangsa mermaid kurang suka kalau bangsa manusia terlalu kepo dengan kehidupan mereka. Norris menyaut, Oke, aku janji bakal ngehapus foto itu kalau kamu bisa nebak teka-teki ini. Air asin terus mengalir, tapi di dekatnya nggak ada laut. Kok bisa gitu? "Apa kamu bisa ngebantu Gita?" Jawabannya adalah air mata. Gita akhirnya mau diajakin Reza kencan, dia langsung minta tolong tukang sihir di dekat rumahnya untuk memberinya ramuan khusus. Dan setelah meminumnya, dia akan punya kaki manusia selama 24 jam. Tapi sialnya, pintu rumah sang penyihir malah dikunci tuh. Di dekat pintu tertempel tulisan ini. Kalau kamu mau menemuiku, cari kuncinya dulu. Bantuin kita buat nyari kuncinya dong. Wah, di sini. Setelah membuka pintu, Gita malah ngelihat pintu lain yang diberi password dan di situ ada catatan yang tertulis. Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi tapi nggak bisa buat ngebuka pintu? Kamu bisa ngebantu Gita buat mecahin kodenya kan? Jawabannya adalah kunci nada. Gita ternyata nggak bawa uang dan penyihir itu nawarin teka-teki ini. Kalau kamu bisa nebak teka-tekiku, aku akan memberimu ramuan gratis. Tapi kalau gagal, kamu bakal jadi budakku selamanya. Perhatiin baik-baik nih. Ada 2 dalam 1, 4 dalam sepasang, 6 dalam trio, dan 8 dalam kuartet. Apakah aku? Gita langsung bisa mecahin teka-teki itu dan mendapat ramuan gratis. Apa kamu juga bisa nebak jawabannya? Jawabannya adalah setengah. Gita menerima ramuan itu dan langsung meminumnya. Di hadapannya udah ada 3 jalan yang bisa membawanya ke tempat kencan. Jalan pertama menuju ke desa yang dihuni para vampir. Jalan kedua dipenuhi dengan bunga beracun yang bisa membuatnya linglung. Dan jalan ketiga menembus hutan ajaib yang membuat semua kekuatan sihir gak ampuh lagi. Jalan mana yang harus Gita pilih? Sebaiknya pilih jalan yang pertama aja. Di siang bolong, kemungkinan besar para vampir masih tidur. Reza dan Gita ketemuan di restoran Trio Mermaid, tapi di bagian depannya cuma terpasang 2 gambar mermaid. Pemilik kafe, Vicky, tahu betul dengan kejanggalan ini, dan dia bisa aja sih langsung ngebenerin gambar itu, tapi dia malah membiarkannya aja. Kenapa gitu? Dia sengaja memakainya sebagai strategi bisnis. Orang yang lewat di depan restoran itu akan ngelihat gambar yang kurang pas itu, kemudian masuk ke restoran untuk ngasih tahu sang pemilik dan seringnya mereka juga pesan makanan. Reza ternyata berprofesi sebagai polisi. Saat menikmati makanan bareng Gita, dia dapat telepon mendadak. Jeffrey, seorang pemilik rumah mewah, bilang pembantunya berencana mau nyingkirin dia dari rumahnya sendiri. Di malam sebelumnya, si pembantu ngasih dia apel sebagai hidangan penutup. Dan setelah menggigit apel itu, Jeffrey langsung pingsan. Dia baru bangun keesokan paginya dan segera menghubungi polisi. Reza dan Gita langsung datang ke TKP, tapi si pembantu menyangkal semua tuduhan pria itu. Kita nggak tahu
dia harus percaya kepada siapa, dan saat ngecek TKP-nya, Reza langsung tahu pembohongnya. Jadi menurutmu, siapa nih yang udah bohong? Si pembantu atau pemilik rumah? Pemilik rumah itu bilang kalau dia udah... Bayu lagi nyari angin di pinggir dermaga sambil ngehalu. Dia pengen banget beli kapal mewah supaya bisa jalan-jalan keliling dunia. Tiba-tiba dia ngelihat perahu besar dengan sejumlah penumpang. Saat menoleh ke kapal lagi, dia malah nggak ngelihat satu orang. Kenapa bisa gitu ya? Padahal perahunya nggak karam. Yang dia lihat sejumlah penumpang, jadi bukan cuma satu orang. Kapten Samsul ngajak Bayu ke pesta mereka. Bayu seneng banget dan langsung naik ke dek. Sambil nunjuk ke ketiga cewek di dek, Kapten Samsul ngasih tahu Bayu, "Kenalin, ini istri saya, Gita." Tapi istri asli Kapten Samsul cewek yang mana ya? Cewek ini pakai baju yang samaan kayak bajunya Kapten, tapi nggak serta-merta kalau dia istri pria itu kan. Cincin kawin cewek ini kelihatan unik dan sama persis kayak punyanya Samsul. Tapi cewek yang nggak pakai cincin ini punya tato bentuk hati di lengannya, lengkap dengan nama Samsul. Kalau kamu amati baik-baik, bentuk tatonya samaan kayak tato di lengan Samsul. Wih, sweet. Gita mendekati mereka dan ngajuin pertanyaan sulit kepada Bayu. Momen apa sih yang gak akan pernah terjadi saat sarapan? Apa kamu bisa nebak jawabannya? Makan siang dan makan malam dong. Setelah mereka mengajaknya ke ruang makan, Bayu ngelihat dua barista di dekat meja mereka masing-masing. Keduanya sekilas kelihatan sama, tapi ternyata di situ ada 3 perbedaan. Apa kamu udah nemu semuanya? Di sini loh. Bayu kemudian nanyain tentang keluarga Gita, tapi jawaban Gita malah begini. Kakak cowokku sebanyak kakak cewekku, tapi masing-masing kakak cowokku cuma punya setengah saudara cowok dari saudara ceweknya. Mereka berapa bersaudara sih? Apa kamu bisa nebak? Mereka 7 bersaudara, jadi kita punya 3 saudara cewek dan 3 saudara cowok. Salah satu barista bikin kopi nikmat untuk Bayu, Gita, dan Samsul. Tapi Gita meninggalkan mejanya untuk cuci tangan dulu. Saat dia balik lagi, cangkir kopinya udah hilang. Siapa yang nyuri kopi Gita? Pasti cowok ini. Masa di pinggiran cangkirnya ada noda lipstiknya? Setelah makan malam, Bayu masuk ke toilet dan ngeliat dinding akuarium di sisi lorong. Tiba-tiba pintunya nutup sendiri dan untuk membukanya, dia perlu password. Gimana cara Bayu keluar dari situ? Di pintunya ada gambar ikan kuning tuh. Jadi dia perlu ngitung jumlah ikan kuning yang ada di akuarium. Kemudian ngetik angkanya. Semuanya ada 13. Saat membuka pintu toilet, Bayu tahu-tahu sudah berada di ruangan misterius dengan 4 pintu. Di situ juga ada TV dan jendela kecil. Jendela itu berada di dekat pintu. Tapi ukurannya terlalu kecil, jadi dia nggak bisa kabur lewat situ. Tiba-tiba TV-nya nyala dan langsung infoin kalau Bayu cuma punya 1 kesempatan untuk bisa hidup. Dia harus milih pintu yang tepat. Cuma 1 pintu yang bisa mengarahkannya keluar dari situ karena ketiga pintu lainnya palsu. Gimana cara Bayu nyari tahu pintu yang asli? Dia perlu ngebuka jendela biar udaranya mengalir di bawah pintu yang tepat. Bayu kembali ke ruang makan, si pelayan udah nyiapin 2 nampan berisi sushi lezat. Apa kamu bisa nemu perbedaannya? Ketemu.
Setelah makan malam, Bayu mengalami pusing-pusing dan jatuh pingsan. Lalu dia terbangun di kastil angker. Suara Samsul tiba-tiba terdengar dari pengeras suara. Kalau kamu bisa mecahin semua teka-tekiku, kamu akan berhak mendapat hadiah senilai 100 juta rupiah. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan dikurung di sini selamanya. Jadi kamu harus ngebuka pintunya dulu. Bayu mengamati pintu itu selama beberapa saat dan ternyata dia perlu password. Dan akhirnya dia berhasil menebak passwordnya tanpa berlama-lama. Apa kamu juga tahu? Jawabannya adalah 4784. Kamu lihat gambar bunga yang ada di dinding itu kan? Kamu perlu ngitungin masing-masing kelopaknya. Bayu sudah berada di lorong gelap yang panjang, suara itu kemudian muncul lagi. Dengerin baik-baik teka-teki ini. Aku nggak bisa dilihat, diraba, didengar, dan dicium. Tapi aku bisa ngumpet di balik gumpalan awan dan di bawah bukit. Sedalam-dalamnya lubang tetap bisa aku gapai. Dan kehadiranku beriringan dengan kondisi lain. Apakah aku? Jawabannya adalah kegelapan. Setelah Bayu nebak jawabannya, lampu di lorong itu langsung menyala. Di hadapannya sudah ada 4 pintu. Hawa dingin langsung menyelimuti pintu pertama. Kalau dia masuk ke situ, tubuhnya akan langsung berubah jadi balok es. Di balik pintu kedua ada vampir kejam. Ruangan di balik pintu ketiga berisi gas beracun yang akan membuatnya sesak nafas. Dan di balik pintu keempat ada tangki air berisi hiu lapar. Pintu mana yang harus Bayu pilih? Dia harus nunggu sampai pagi hari kemudian masuk ke pintu kedua. Vampir benci banget sama matahari. Jadi Bayu akan tetap aman kalau lewat situ. Di ruangan berikutnya Bayu ngelihat dinding yang dipenuhi pola ini. Apa kamu bisa bantu dia nyariin gambar yang paling beda? Kalau tebakannya benar, dia akan lanjut ke level berikutnya. Wah, ada di sini. Setelah masuk ke ruangan berikutnya, Bayu malah jatuh ke kolam sedalam 6 meter. Kolam itu kosong, tapi dalam waktu 5 menit, airnya akan membanjiri kolam. Bayu langsung ketakutan karena dia nggak jago renang. Di dasar kolam, dia ngeliat tali sepanjang 2 meter. Di dekatnya juga ada tong kayu berdiameter 1,2 meter dan berangkas logam setinggi 1 meter. Tinggi Bayu sekitar 175 cm. Apa kamu bisa membantunya keluar dari kolam itu? Dia perlu pegangan pada tong kayu saat airnya mulai naik. Dengan begitu, tubuhnya akan ikut mengapung menuju ke permukaan. Bayu berhasil keluar dari kolam dan masuk ke ruangan berikutnya. Di situ dia ngelihat gambar ini dan ternyata ada tombol yang tersembunyi. Apa kamu bisa nebak yang mana? Wah, ada di sini. Bayu sudah ada di taman yang indah, tapi dia harus bisa keluar dari situ. Apa kamu bisa mecahin teka-tekinya? Dia harus lewat jalan kelima supaya terhindar dari rintangan. Pintu berikutnya dipasangi kunci kombinasi 5 digit. Bayu mulai nyari petunjuknya. Lalu dia nemu secari kertas bertuliskan angka 81169. Dan ternyata... Dan racun itu ditaruh di halaman bukunya. Siska juga diracun dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut hasil pemeriksaan, hari itu dia nggak makan dan nggak minum. Apa kamu bisa nyari tahu penyebab dia keracunan? Siska memang nggak makan apa-apa, tapi dia pakai lipstik. Peralatan kosmetiknya ini diberi racun. Jadi, polisi cuma perlu nyari tahu siapa yang udah ngasih dia lipstik ini. Bu Vera Diana menelpon polisi setelah kalung berliannya raib dari kamar.
Ternyata ada yang udah nyelinap ke rumahnya dengan mecahin jendela. Setelah sampai di lokasi, petugas bisa ngelihat jendela rumah Bu Vera udah rusak dan kamarnya berantakan. Jadi, pencurian itu beneran ada atau cuma akal-akalannya Bu Vera ya? Rumah Bu Vera sama sekali nggak kecurian. Kalau jendelanya memang dipecahin dari luar, pasti di atas lantai ada banyak serpihan kaca. Tapi di situ nggak ada apa-apa. Berarti jendela itu dipecahin dari dalam. Dan kemungkinan oleh Bu Vera sendiri. Saat libur panjang, teman-teman Puspa ngajak dia camping. Puspa kurang suka camping, tapi dia males bilang kalau sebenarnya dia lebih suka nonton TV di rumah. Jadi ngakunya dia diajak orang tuanya liburan ke Yunani. Padahal dia cuma rebahan seharian sambil maraton drakor. Orang tua Puspa mengirim foto-foto liburan mereka. Kemudian dia nambahin gambar dirinya ke foto mereka. Setelah itu dia mengirim foto editannya ke semua temennya. Tapi setelah ngecek foto itu, mereka tahu kalau Puspa nggak liburan ke Yunani. Kok bisa gitu? Puspa memakai baju yang sama di semua fotonya. Mencurigakan banget kan? Bu Laura punya 3 anak cewek yang masing-masing bernama Bella, Keisha, dan Sania. Mereka semua lagi disetrap di rumah. Tapi tetangga Bu Laura ngeliat salah satu dari cewek itu nongkrong di mall. Bu Laura langsung pulang dan menanyai semua anak gadisnya. Bella bilang dia seharian baca buku. Keisha mengatakan dia lagi ngelukis di kamarnya. Lalu, Sania bilang dia seharian berkebun dan baru aja masuk rumah. Jadi, siapa-siapa nih yang udah nongkrong di mall? Sepatu Keisha dan Sania sama-sama kotor tuh. Kalau Sania sih wajar aja karena dia baru berkebun. Tapi Keisha bilang dia nggak keluar kamar. Berarti dia udah bohong tuh. Email pengen banget melihara kucing, tapi mamanya selalu melarangnya. Suatu hari, dia nemu anak kucing di jalanan, lalu membawanya pulang. Dia tahu mamanya pasti akan nyerahin kucing itu ke tempat penampungan hewan kalau dia membawanya pulang. Email berhasil ngumpetin kucing itu selama 2 minggu tanpa ketahuan mamanya. Tapi suatu pagi, mama Email masuk ke kamarnya dan langsung tahu kalau di situ ada kucing. Gimana dia bisa tahu? Email lagi pakai celana pendek dan di kakinya ada banyak luka cakar. Nando bekerja sebagai penjaga di klub malam. Dia harus ngecekin semua kartu identitas para calon pengunjung klub. Jadi dia perlu mastiin kalau semua pengunjungnya boleh masuk dan berumur minimal 21 tahun. Amati semua kartu identitas ini ya, biar kamu bisa bantu Nando untuk nentuin pengunjung yang boleh masuk klub. Menurutmu, cewek ini gimana? Karina aman-aman aja kok, jadi dia boleh masuk. Kalau cowok ini gimana? Apa dia juga boleh masuk? Kok nama jalannya kelihatan aneh ya? Emang dia beneran tinggal di jalan kita sudah beda? Sebaiknya jangan biarin dia masuk deh. Gimana dengan cewek ini? Boleh masuk nggak ya? Kayaknya sih aman-aman aja. Kalau cewek ini gimana? Menurutmu? Coba apa tebakanmu? Menurutku sih boleh aja. Gimana cewek yang satu ini? Bulan dan tanggal lahirnya kebalik tuh. Kemungkinan besar SIM-nya palsu. Oke, gimana dengan cowok ini? Boleh masuk atau enggak ya?
Umurnya baru 17 tahun tuh, jadi dia nggak boleh masuk. Oke, kamu masih mau lanjut ke teka-teki yang lebih sulit kan? Rasya lagi nyetir mobil ke kota X, tapi tiba-tiba salah satu ban mobilnya bocor. Dia menepi untuk mengganti ban, tapi malah menjatuhkan 4 baut yang terpasang di velgnya. Ceroboh banget sih. Padahal dia nggak punya baut lain buat masang bannya. Dan di dekat situ juga nggak ada bengkel. Kondisi jalanan sangat lengang dan nggak ada orang lewat. Ditambah lagi, baterai ponsel Rasya sudah habis. Apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki mobilnya agar sampai ke bengkel terdekat? Solusinya cuma satu, dia bisa ngambil 1 baut dari 3 ban lainnya, kemudian memasangnya di ban keempat. Baut itu akan cukup kuat untuk membawa Rasya ke bengkel terdekat. Novia lagi ikut undian berhadiah. Semua angka yang keluar pasti sesuai dengan angka yang dia tebak di awal acara. Jadi dia nunggu bola undian selanjutnya keluar. Tapi kalau Novia mau lanjut ke babak berikutnya, peluang menangnya sama